ada proyek selanjutnya, proyek nomor 3, kami akan mengolah sampah secara swadaya bersama masyarakat. Jadi tentang pengumpulan sampah, lalu kita nanti membuangnya kemana, seperti itu. Jadi supaya tidak mencemar lingkungan dan terkoordinir lah untuk pembuangan sampah itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Selanjutnya kami bersama masyarakat akan menyediakan tempat cuci tangan. Lalu setelah itu kami akan berperan Pakundan. Dan di situ nanti kami banyak warna hijau lah, terutama kan ini di daerah kota. Jadi memerlukan pohon yang cukup untuk sirkulasi udara, juga untuk pergantian udara, untuk udara bersih. Dan juga bukan hanya penanaman pohon, kami juga akan rencananya membuat karangkitri. Karangkitri itu tempat lahan yang khusus ditanami oleh tanaman obat-obatan. Lalu untuk program selanjutnya, kami akan mengadakan kegiatan keolahragaan atau sport fun. Jadi di sana nanti kita bukan hanya membuat game, dan kami rencana dan yang sudah yang oleh kelurahan juga itu tentang Suaranya kok hilang. ya, maaf Pak, tapi itu sinyalnya agak error. Lanjut. Tidak apa-apa, dilanjut. Setelah 1000 buku untuk 1000 ilmu, kita memiliki program yang nomor 8 itu kita memiliki promosi potensi kelurahan Pakunden. Jadi di sana nanti kami akan mempromosikan potensi. Maaf, ada gangguan jaringan. Jadi kami akan mempromosikan potensi-potensi, entah itu potensi tentang pariwisata, potensi tentang sumber daya, tentang kerajinan dan kewirausahaan lainnya. Kami akan membantu mempromosikan, walaupun itu sudah dipromosikan. Kami akan membantu mengembangkan jaringan supaya pasarnya bisa meluas. Lalu berkaitan dengan promosi potensi kelurahan Pakunden, di nomor 9 kami memprogram untuk membangun ekosistem pariwisata di Kelurahan Pakunden. Jadi di setiap potensi-potensi di wilayah Pakunden itu pasti tidak luput dari pengaruh rumah-rumah tetangganya yang membantu membangun ekosistem pariwisata tersebut. Lalu dongeng anak melalui kerajinan wayang. Di era pandemi itu salah satu yang kami bangun bukan tentang kesehatan jasmani tapi juga kesehatan rohani. Jadi kami memperhatikan tentang kesehatan psikologis terutama generasi muda. Jadi kami
Oke, lab toh. Membantu untuk meningkatkan imun mereka supaya daya tahan tubuh mereka terjaga juga. Daripada gak kanggo Jadi ya. melalui kerajinan wayang itu kami juga Ya Allah. kami juga melestarikan kebudayaan juga Oke. dan mengajarkan hal yang positif di masa pandemi ini untuk refreshing juga. Lalu yang ke-11 program membuat batik. Nah, untuk membuat batik sendiri kami bertujuan untuk membantu dan meningkatkan mutu dari masyarakat di sana, terutama menyalurkan pengetahuan yang luas untuk kewirausahaan juga. Lalu yang terakhir, kita akan menampilkan pertunjukan. Jadi seperti dongeng anak tadi, kami di agenda akhir kami akan tampilkan di suatu pertunjukan juga melalui protokol kesehatan juga. Ya mungkin sebagai hasil akhir kita juga yang kami rangkum dalam suatu dokumenter juga untuk suatu bahan promosi kelurahan. Lalu yang lainnya berkaitan dengan evaluasi dan penyusunan laporan. Lalu lanjut ke rencana dan jadwal kerja. Jadi 12 program itu tadi kami laksanakan dalam 3 bulan. Dalam 4 bulan. Sekian yang bisa kami presentasikan. Ada kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan disilahkan. Baik, silakan kalau mau ada yang menanggapi dari kelompok lain boleh, dari kelompoknya sendiri juga disilahkan. Ayo silakan. Dari kelompoknya Kediri, coba ada enggak yang ditanyakan atau yang berikan ya masukan-masukan terkait dengan program yang dilaksanakan kelompoknya Blitar ini. Ada enggak? Kalau ada jawab ada, kalau tidak jawab tidak. Halo? Sepertinya tidak, Pak. Soalnya Tidak yang ada. Kediri baru masuk semua, Pak. Oh gitu. Yes. Surabaya ada masukan enggak untuk kelompoknya Aldewa ini? Enggak ada. Oke. Coba digeser paling atas tadi Aldewa. Boleh digeser paling atas coba. Iya. Fokus utamanya pada ranah apa? Kemanusiaan, sosial atau apa tadi itu? Kemanusiaan ya. Kemanusiaan, Halo? Pak. Kemanusiaan. Iya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin atau yang di PowerPoint yang dibagikan sama Pak Jeki itu terkait dengan pelaksanaan proyek kemanusiaan itu ada hal yang paling mendasar sebenarnya. Jadi ada domain utama sebenarnya dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan itu adalah mitigasi bencana. Ya, jadi mitigasi bencana ini pun tidak kemudian kita yang bertindak sebagai penyelamat bukan, tetapi dalam proyek kemanusiaan program mitigasi bencana ini adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seperti yang kalian tampilkan tadi, itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian
mitigasi bencananya fokusnya adalah pada COVID-19 begitu. Nah, hanya proyek yang kalian laksanakan ini belum mengarahkan pada poin-poin yang saya sampaikan kemarin. Misalnya mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik mitigasi bencana apa? Bencana COVID-19. Ya. Bagaimana penanganannya, kemudian rutinitas yang harus dibiasakan gitu. Walaupun mereka semua pasti sudah mengetahui tahapan-tahapan itu gitu. Tapi pasti ada sosialisasi yang muncul. Nah, makanya perlu dimunculkan misalnya sosialisasi hidup sehat ala COVID misalnya. Atau sosialisasi penggunaan masker yang benar atau sosialisasi apa terkait dengan menumbuhkan pengetahuan terhadap mitigasi bencana yang konsentrasinya pada COVID-19. Nah, kemudian keterampilannya merujuk pada itu juga boleh. Ya. Atau kan di sini ada yang sudah divaksin, ada juga yang belum. Bisa jadi di wilayah kota ini kan sudah ada yang sudah divaksin, ada juga yang belum begitu. Nah, bagaimana perlakuan atau perilaku orang yang sudah divaksin dengan orang yang belum divaksin? Ada enggak perbedaannya? Nah, ini juga perlu diberikan edukasi, diberikan arahan begitu. Atau ada di warga itu yang tidak mau divaksin karena itu malah memancing munculnya virus corona jenis baru misalnya. Nah, makanya perlu ada penyesuaian dari situasi program yang kalian buat itu dalam proyek kemanusiaan khususnya. Nah, keterampilan misalnya terkait dengan kalian nanti mau membuat alat cuci tangan. Dilihat dulu ya, di sana itu sudah seberapa banyak alat cuci tangan yang ada. Nah, nanti kerjasamanya dengan siapa, kemudian bentuknya bagaimana, desainnya seperti apa, itu semuanya kita proyeksikan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak alat cuci tangan itu yang tidak digunakan begitu. Nah, gunakan kemudian atau buat kreativitas kalian sebagai mahasiswa memunculkan bentuk kreasi alat cuci tangan yang di luar daripada bentuk-bentuk yang sudah beredar di pasaran begitu. Yang tahun kemarin 2020 kemarin itu ada anak KKN bimbingan saya di Lamongan itu membuat alat cuci tangan itu sistemnya knockdown. Bisa dibongkar pasang kemudian sistem injak, tidak pencet tangan begitu, baik itu untuk sabunnya ataupun untuk airnya. Jadi dua-duanya sistem injak, tidak sentuh pakai tangan karena ada kekhawatiran nanti ketika dua-duanya disentuh pakai tangan dan masih ada sisa atau virusnya masih nempel di tangan, bisa jadi akan tertular atau menularkan begitu. Nah, ini ada hal-hal yang perlu difikirkan nanti. Itu nanti ketika eksekusinya di lapangan atau bisa jadi proposal yang kalian susun ini bisa ditambahkan. Ya. Kemudian bagaimana mengurangi resikonya? Jadi ada 2 poin penting yang perlu kalian ketahui dalam proyek kemanusiaan ini. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, mengurangi resiko. Nah, itu 2 poin penting ini yang perlu kita ketahui. Ada tadi yang kalian sebutkan melakukan penyemprotan misalnya. Nah, itu juga boleh. Itu program untuk mengurangi penyemprotan. Nah, terakhir porsinya ini tolong diperlihatkan porsi yang lebih banyak di proyek kemanusiaannya. Nah, itu ya. Jadi boleh misalnya ini ternyata enggak cuma COVID, Pak, proyek kemanusiaannya enggak masalah. Ya. Jadi dikelompokkan betul misalnya tadi ada penanaman pohon kembali. Nah, itu masuk dalam proyek kemanusiaan tapi untuk mengurangi resiko bencana banjir misalnya. Nah, ini. Kemudian ada tadi menghias membuat
tempat untuk jogging track misalnya ya. Jogging track itu untuk mengurangi resiko manusia atau seseorang tertular karena imunnya meningkat, merasa bahagia melihat tempat yang indah, kemudian tubuhnya sehat karena berolahraga begitu. Nah, ini harus dijelaskan di proposal itu supaya ada langkah-langkah yang tepat atau etape-etape yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Sesuai dengan juga kebutuhan yang diinginkan oleh desa. Karena tentunya kalian kemarin sudah koordinasi dengan desa ya. Koordinasi awal untuk menentukan programnya, kemudian merumuskan strategi kerjanya sehingga mulai merumuskan ini bentuk-bentuk program yang kalian munculkan. Ada 12 program dalam waktu 4 bulan ini bisa jadi efektif, bisa jadi tidak efektif. Jika time schedule-nya, kemudian teknis kerjanya ini tidak dirancang dengan baik. Saya kira untuk 12 program ini bisa ditambahkan atau bisa tetap gitu. Nah, maka tergantung dari itu tadi skemanya yang harus sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan proyek utamanya, proyek kemanusiaan ini. Dan ada program dampingan yang dimunculkan. Nah, ini program dampingannya misalnya seperti membaca buku, kemudian program mengaji. Nah, untuk sementara tidak masalah saya kira proposalnya. Ya. Nah, nanti dalam proses pelaksanaannya bisa ditambahkan untuk pengembangan dari pelaksanaan di lapangan. Itu. Nah, kemudian untuk grup WhatsApp kalian itu tolong diaktifkan. Jangan kemudian WA Japri ke saya, percuma ada grup itu. Ya, akhirnya tetap Japri masing-masing ke saya, Pak, nanti jam berapa penlatnya. Nah, ya sudah cukup di grup itu sudah cukup bisa mewakili semuanya. Sambil mengingatkan saya juga mengingatkan teman-temannya yang lain begitu. Nah, itu. Jadi grupnya dipakai untuk diskusi, untuk melihat sampai batas mana program-program yang kalian laksanakan. Jadi setelah ini nanti jika ingin ditambahkan, jika tidak ya dikunci ini, dikirimkan ke saya. Untuk proposal awalnya juga dikirimkan ke SIM KKN. Nah, Aldewa sudah bisa memasukkan ke SIM KKN karena sudah saya sampaikan ke tim supaya untuk ketua dari Blitar ini diganti. Yang awalnya siapa saya minta ganti ke Aldewa gitu. Itu dasarnya yang perlu teman-teman semua ketahui gitu ya. Terutama letaknya ini di desa, di kota. Di kota yang ini tempatnya agak jauh enggak dari pariwisata? Kapal Dewa. Jauh apa dekat dari destinasi pariwisata Blitar? Tidak jauh, Pak. Soalnya di Blitar kota maupun kabupaten itu tentang destinasi wisata itu merata. Ya, Kalau jadi di kelurahannya sendiri, ya mempunyai destinasi wisata, hanya saja belum booming gitu loh, Pak. Ya, jadi boleh jadi dari destinasi wisata yang ada di tingkat desa. Sebenarnya kita itu di tingkat jurusan itu banyak ada program-program yang dikembangkan. Salah satunya itu ada KKN Desa Wisata. Nah, itu juga barangkali nanti bisa disentuh lewat Karang Tarunanya yang bisa kita kembangkan gitu ya. Supaya tidak kita saja yang melakukan. Artinya dalam KKN ini tidak selalu kalian sebagai istilah kasarnya itu sebagai babunya di desa, bukan. Tetapi kalian ini sebagai pendorong masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan desanya. Gitu. Ya, kalian tidak sebagai orang yang sedang praktek magang di desa, bukan. Tapi kalian ini orang desa yang bersama-sama orang desa di sana mengembangkan potensi-potensi yang perlu dikembangkan di desa itu. Gitu. Nah, maka itu yang perlu kita tekankan nanti. Ya, tidak kemudian karena kalian mahasiswa KKN yang melaksanakan kalian semua. Karena hal ini banyak terjadi gitu ya. Hal ini banyak terjadi. Nah, itu perlu kita tekankan bersama bahwa sebagai mahasiswa yang berasal dari desa kembali pulang ke desa, kemudian bersama-sama orang setempat untuk membangun desa.
Bukan kalian sebagai mahasiswa pulang ke desa sebagai mahasiswa dari kota, kemudian menjadi pelaksana di desa untuk mengembangkan desanya. Bukan. Nah itu stigma itu atau mindset itu tolong diluruskan. Tiba-tiba saya gelap sekali karena di sini mendung total ini. Di sana hujan enggak, Dewa? Di sini gelap gulita ini. Masih terang. Nanti hujannya nanti Pak, kalau nggak hujan sendiri-sendiri. Hujan lokal ya. Ya Iya baik, Pak, nanti yang menangis. boleh di stop share apa Dewa? Ya baik, itu untuk Aldewa dan timnya atau kelompoknya saya kira sudah tidak ada masalah. Tinggal kalau mau ditambahkan sesuai dengan masukan yang saya berikan. Kalau tidak ya seperti itu. Cuma pengembangannya atau tambahannya waktu nanti di lapangan tidak masalah. Karena sesuatu itu akan bisa berkembang ketika nanti ketemu di lapangan. Kondisinya akan berbeda. Gitu ya. Ketika kepala desa ngomongnya di sini tuh butuhnya ini mas. Tapi belum tentu juga karena di desa itu akan ada situasi yang berbeda yang muncul. Gitu. Kelompoknya Aldewa ada yang tanyakan enggak? Belum Pak, belum. Belum. Anggotanya boleh bertanya selain Aldewa. Boleh bertanya. Denny ini kelompok mana Denny? Denny Cagur ini. Denny Fernanda itu loh, kelompok mana? Mungkin kelompok Surabaya Pak Denny Pak. Kelompok Surabaya ya. Baik, berikutnya karena Surabaya Pak. Surabaya. Baik, karena tidak ada yang bertanya dari Blitar, kita lanjut Pak, saya ke izin bertanya, Pak. siapa ini? Saya, Pak. Tiba-tiba. Oh iya Dewati, koncone jejer Aldewa ya. Saya mau bertanya, Pak, untuk rancangan pelaksanaan jadwal itu seperti itu apa ditambahi lagi, Pak? Kayak tempat, terus waktu, gitu. Iya, sebaiknya diberi identitas keterangan tempat dan waktunya supaya jelas itu pelaksanaan kalian nanti itu supaya terukur gitu. Ya, supaya jelas identitasnya. Itu satu. Kemudian kedua, setiap kali kegiatan nanti tolong divideokan, kemudian dibuat yang semenarik mungkin gitu ya. Semenarik mungkin, kemudian nanti diupload di YouTube-nya KKN. Nah, nanti sepertinya kalian ngirim ke emailnya KKN Unesa itu untuk bisa diupload hasil dari video per kegiatan, sebisa mungkin per kegiatan atau tiga kali dalam satu kali dalam seminggu kalian boleh kirim. Per hari juga malah lebih bagus gitu ya, karena jika nanti jumlah subscribe dan like-nya kalian banyak gitu ya, nanti akan mendapatkan hadiah khusus dari tim KKN. Saya lupa jumlah nominalnya berapa, yang jelas nanti akan mendapatkan hadiah. Itu. Jadi yang namanya program, time schedule, jadwal atau logbook gitu ya, itu ada identitas-identitas yang memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan itu terjadi di sini, waktunya sekian, kemudian jenis kegiatannya ini, target yang akan dipenuhi atau yang akan dicapai ini misalnya. Dan capaiannya adalah ini. Nah, itu jadi sehingga nanti si Dewati ya, Dewati ketika mengisi logbook di tim KKN itu tidak bingung, tidak mikir-mikir lagi karena time schedule-nya sudah jelas. Nah penambahan atau untuk melengkapi yang belum masuk ya itu bisa didapatkan dari program yang dilaksanakan pada saat itu. Itu. Itu Pak, Dewati, baik. ada lagi enggak? Dewati ini Iya, apa? Pak. Sekretaris? Iya, Pak, saya sekretaris, Pak. Makanya kok nemplek terus karo Aldewa. Hati-hati gak iso ucul itu. Baik, sekarang kelompoknya Kediri. Tidak ada lagi sudah Blitar? Pak. Oke, sudah ya. Sekarang kita geser ke Kediri.
Kita jalan naik mobil, kebetulan ketua kelompoknya juga sedang naik mobil, kita geser ke Kediri naik mobil. Kalau enggak ada mobil expander ya pakai Thalia atau Sigra boleh, atau pakai Mobilio atau Agia boleh. Ini apa? Mobil apa kok? Apa? Mobil-mobilan, Pak. Dudukane lincip ngono. Pacaran mesti iki ya. Enggak, Pak, ini loh sama. Ya Pak, pacaran Pak. Yonita. Gak Pak, saya habis dari kampus ini loh Pak. Saya habis seminar. Habis seminar ini loh, Pak. Oh gitu. Seminar apa kok dari kampus? Seminar kewirausahaan Pak tadi. Oh, Ngapusi gitu. Pak, ngapusi Pak iku Pak. Ya Allah, sumpah Pak, demi Allah. Ini loh masih pakai. Iya, iya. Ini loh, Ya wes, Pak. sip. Ayo langsung presentasi. Ayo Kak. Iya, dari surveinya. Boleh di-share siapa Vio? Halo, Gelap nih, Mas. dari surveinya yang kemarin itu. Oh, bentar, Pak, bentar, Pak. Di-share aja proposalnya enggak apa-apa atau disampaikan. Gimana? Dari hasil surveinya kenapa? Kepala desanya naksir ketuanya gitu. Jadi, waduh, enggak, Pak. Bentar, Pak, bentar. Bentar, Pak, tak. Enggak, no. Itu posisinya Vionita itu berhenti di apa namanya? Di tepi jalan atau masih jalan? Masih melaju itu kendaraannya? Sama jalan, Pak. Yang nyetir siapa? Kamu dah? Ya, Pak. Siapa? enggak, Pak, saya nyetir, Pak. Saya enggak nyetir. Pacarnya Oh, Pak. ya wes, ya. Ayo, di-share Saya dulu. yakin. Di-share dulu. Iya, bentar, Pak, ya. Ya. Iya sih. Ya, surveinya kemarin sempat ada kendala kan, Pak, tapi udah bisa diatasi. Bisa di tempat yang bisa di tempat yang pertama kita milih, Pak, di Kelurahan Ngampel. Iya. Jadinya di mana? Ngampel apa satunya? Di Kelurahan Ngampel, Pak. Ngampel, ya. Oke, lanjut. Bentar. Rencananya kegiatan itu kesehatannya sosialisasi, jadi melaksanakan sosialisasi praktik cuci tangan dengan benar, itu kayak protokol kesehatan gitu loh, Pak. Terus nanti di kegiatannya kita melakukan kerja bakti, biasanya itu di hari Jumat, Jumat atau Minggu bersih dengan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar desa, penyemprotan lingkungan desa dengan disinfektan. Lalu kita juga setiap minggunya membuat taman belajar, jadi mengajar ke anak-anak desa itu, karena biasanya kan ini kan daring, Pak, jadi biasanya kan anak-anak nggak paham gitu kan, Pak, sama apa yang diajarkan sama gurunya. Jadi kita bisa buat luring dan daring. Lalu mengadakan permainan yang mendidik berkaitan dengan pelajarannya.
Lalu ini kegiatan yang selama 1 bulan. Jadi di minggu pertama kita pembukaan. Minggu kedua, minggu pertama itu ada pembukaan, minggu bersih, penyemprotan disinfektan, dan taman belajar. Minggu kedua, minggu bersih, penyemprotan disinfektan, sosialisasi kita taman belajar. Dan taman belajar. Dan minggu keempatnya, minggu bersih, penyemprotan disinfektan, dan taman belajar. Nah ini kita belum sampai 6 bulan Pak bikinnya, jadi baru 1 bulan. Seperti itu. Sudah. Man. Sudah, Vio? Sudah. Cukup itu dulu, Pak. Ya, baik. Jangan di-close dulu apa share screen-nya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Kediri ini sangat kurang gitu ya. Di tengah kondisi apa? Kondisi desanya ini agak jauh dari kota. Vio. Jangan di-stop dulu share screen-nya. Tetap biarkan aja dulu. Mana orangnya tadi, Vio? Udah live, Pak. Ya apa sih? Kelompok Kediri ada enggak ini? Mana kelompok Kediri? Halo, saya kelompok Kediri, Pak. Siapa ini? Dibuka videonya, Nduk. Ya. Ade Putri nih. Ade Putri dibuka videonya. Nah, baik. Posisi desanya itu jauh enggak dari kota? Dari kota Kediri? Posisinya di kota itu sendiri, Pak. Di kota ya. Nah, ini program yang dibuat oleh teman-teman yang Kediri ini kurang masih. Nah, tolong nanti dicek lagi atau dipetakan lagi programnya supaya betul-betul dalam waktu 4 bulan itu bisa terakomodir gitu. Kalau hanya sekian itu, 1 bulan sudah selesai itu. Kegiatannya Vio, Kartika, dan teman-teman ini kegiatan KKN 1 bulan. Nah, tolong diskemakan KKN-nya, KKN 1 semester supaya nanti dalam pelaksanaannya itu kalian tidak bingung. Karena pedomannya sudah jelas gitu ya, langkah-langkah seperti kelompoknya Aldewa itu programnya jelas. 12 itu sangat memungkinkan untuk sampai 1 semester. Ya. Terlebih nanti kalau diatur dalam time schedule-nya bisa ditata itu dalam waktu 1 semester. Nah, punyanya Fionita dan Kartika ini perlu dicek lagi atau ditambahkan lagi programnya yang lebih spesifik yang mengarahkan pada program yang diinginkan gitu ya. Nah, tadi kan hanya berapa? 5 ya? 5 ya? Berapa ya, itu sebenarnya begini, Pak. Itu kita membuat 1 bulan itu karena kan banyak ini ya, penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Sebenarnya kita programnya itu mengarah ke pendidikan, itu hanya sebagai selingan kita gitu loh, Pak. Nah, kita bikin 1 bulan itu tadi itu masih dalam tahap percobaan gitu loh, Pak. Kita mikirnya itu kalau kita coba dulu 1 bulan itu efektif atau tidak. Nah, setelah itu kalau misalkan tidak efektif, kita tetap fokus di pendidikannya. Karena kan kita mengambilnya proyek kemanusiaan. Iya, proyek utamanya kemanusiaan toh. Atau pendidikan untuk masyarakat. Halo. Kartika. Kemanusiaan, Pak, kemanusiaan. Nah, karena proyek kemanusiaan maka kemudian harus betul-betul muatannya lebih banyak di situ, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada poin penting di dalam proyek kemanusiaan itu. Ya, ada 2 poin penting yang kemudian itu bisa dimaksimalkan dan dikembangkan.
Nah, jadi ada mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana yang terkait dengan wabah COVID-19. Jadi dari mengembangkan pengetahuan saja itu banyak yang bisa kita laksanakan. Sosialisasi, ya, penempelan rambu-rambu, ciri-ciri yang mudah tertular misalnya. Dan seterusnya untuk pengetahuan. Keterampilan misalnya, cara untuk memakai masker, cara untuk mencuci tangan. Kemudian ketika dari luar rumah, itu apa saja yang dilakukan. Karena banyak yang belum mengetahui praktik-praktiknya. Kadang-kadang cuma cuci tangan, sudah selesai setelah itu. Padahal tahapnya ya harus mandi, dilepas dulu semua bajunya, disimpan atau ditaruh di tempat cucian, mandi, keramas, kemudian baru bisa menyentuh barang yang ada di rumah. Gitu. Nah, ada praktik-praktik yang lain yang bisa dilakukan. Misalnya ketika ada warga yang kena COVID, misalnya, apa yang dilakukan? Nah, jadi ada proses itu gitu, yang jarang diberikan oleh tim satuan tugas tim Satgas COVID-19 ini kan jarang itu diberikan. Tim Satgas COVID itu hanya bertugas untuk memantau saja, tidak sampai ke sana gitu. Tidak sampai memberikan edukasi, tidak sampai memberikan keterampilan, tidak sampai memberikan praktik untuk penanganan semacam itu gitu. Misalnya dalam satu keluarga ada satu yang kena, bagaimana caranya? Ya, melihat ciri-cirinya, kemudian mengantisipasinya bagaimana, cara kita berkomunikasinya nanti bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nanti kita petakan. Baru yang poin kedua, mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko supaya tidak tertular itu apa saja? Atau mengurangi resiko supaya corona di wilayah itu segera hilang misalnya. Atau zonanya segera berubah. Nah, ini proyek-proyek kemanusiaan yang diperlukan. Jika misalnya itu fokusnya ingin ke COVID. Karena proyek kemanusiaan ini ada yang berupa gempa, kemudian tsunami, gunung meletus, banjir, ya, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan lain sebagainya itu. Wilayah Nganjuk sudah kena longsor, ada sebagian yang banjir gitu ya. Nah, Blitar ini kemungkinan potensi bencananya apa gitu. Selain COVID kan jelas misalnya apa? Gunung meletus misalnya di Kediri ini. Karena memang wilayahnya kan wilayah dekat dengan gunung apa di Kediri itu lupa saya. Gunung Kelut ya. Kelut, Pak. Gunung Kelut misalnya. Angin topan, ada potensi angin topan. Nah, kemudian apa yang diberikan? Nah, ini potensi-potensi itu yang kemudian bisa dimunculkan. Kemudian mengurangi resiko bencana sosial. Nah, bencana sosialnya apa? Misalnya seperti di situ sering terjadi kemalingan, konflik sosial sering terjadi, penyakit masyarakat misalnya banyak. Di salah satu titik itu ada manusia di balik sepeda motor. Anak-anak pasang-pasangan itu malam-malam gelap-gelap di baliknya sepeda motor. Nah, itu kan penyakit masyarakat yang meresahkan gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Misalnya dilakukan sosialisasi atau dilakukan pemasangan lampu yang lebih terang supaya tidak dijadikan tempat untuk perbuatan yang tidak senonoh begitu. Atau terjadi teror-teror yang ada di sana. Nah, proyek-proyek kemanusiaan ini banyak yang bisa disentuh gitu selain COVID tadi gitu. Jadi ada terkait dengan bencana, terkait dengan penyakit masyarakat, terkait dengan konflik sosial, teror, terkait dengan ya COVID itu sendiri gitu ya. Bencana-bencana yang saya sebutkan tadi juga. Nah, itu poin pentingnya. Nah, untuk selebihnya program-program pendampingnya itu mengikuti apa yang terjadi di masyarakat. Gitu, Kartika, Vionita, dan Pak supir yang dicintai Vionita, juga teman-temannya. Iya, Pak.
Pak, sebenarnya saya mau tanya Pak, kan kemarin Iya. itu ada asistensi di satuan pendidik itu apa sama kayak apa ya, kita ngajar di sekolah gitu ya Pak? Kalau misalkan program ngajar. kita itu kita memberikan oh ya teman-teman kita program KKN ini kan maunya itu fokusnya ke pendidikan. Nah, pendidikannya itu yang pendidikan yang kita itu memberikan apa ya? Putus, sinyalmu putus. Jadi gini, asistensi mengajar di sekolah itu bukan kemudian nanti teman-teman itu ngajar di sekolah, bukan. Nanti selegenji sama PLP gitu ya. Rata-rata peserta KKN kali ini kan pendidikan gitu ya. Rata-rata kan pendidikan. Nah, maka kemudian ketika misalnya nanti kalian mengikuti asistensi di sekolah gitu ya. Asistensi di sekolah itu sifatnya bukan mengajar, tetapi manajerial seperti PLP-nya yang terjadi sekarang gitu. Bukan seperti PPL. PPL itu punyanya orang-orang yang PLPG. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah jadi guru itu ya dikasih pembekalan PLPG sama UNESA, kemudian tugasnya nanti ada praktek ngajar di sekolah. Nah, kalian itu tidak sepenuhnya ngajar kalau PLP nanti itu. Jadi ya hanya mendampingi ngajar, kemudian bantu buatkan RPP, bantu buatkan PowerPoint, bantu manajerial di kantin, bantu manajerial di perpus. Ya, hanya persoalan-persoalan itu. Ya, hanya persoalan itu. Dan di asistensi ini sama seperti program yang ada di PLP. Kalau saya bangkitkan potensi yang ada di desa dulu. Pendidikan itu sudah ada yang mengurusi gitu. Di ruang sekolah itu sudah ada yang mengurusi. Maksimalkan potensinya di desa dulu. Apa potensi yang di desa yang bisa disentuh begitu, yang dirasa kurang. Gimana, Vionita Kartika? Berarti kalau program yang kita inginkan ini kan masuknya ke asistensi satuan pendidikan itu ya Pak? Karena kan memang kita fokuskan ke anak-anak sih Pak, untuk pendidikannya anak-anak di sana. Gini, ada program mengajar di desa juga ada. Jadi tidak hanya asistensi di sekolah, mengajar di desa juga ada. Ya, seperti TPQ gitu ya, ngajar LSM yang ada di sana. Jadi instansi-instansi pendidikan non formal yang ada di desa. Kalau yang asistensi mengajar di sekolah itu di sekolah. Dan fokusmu hanya banyak di situ nanti. Silakan didiskusikan dulu aja tingkat kelompoknya dulu. Diyakinkan. Ya Pak. Itu sebenarnya kita bingung masuknya itu di proyek masyarakat atau masyarakatan atau asistensi itu gitu loh Pak, sebenarnya kita tuh bingungnya. Apa memang itu sudah masuk ke proyek kemanusiaan ya Pak ya? Yang punyamu itu masuk kemanusiaan sebenarnya. Ya, iya Pak. Berarti sudah sebenarnya cuma kurang lengkap. Kemanusiaannya pun baru cuplikan gitu loh. Gini, jadi ada 5 program besar di KKN sekarang dan ada tambahan asistensi mengajar di sekolah dan mengajar di desa gitu loh. Tuh, jadi ini ada kewirausahaan, kemudian ada pelayanan sosial, kemanusiaan, kewirausahaan. Ada 5 poin program yang ada gitu. Ya, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek independen. Nah itu. Jadi diyakinkan dulu aja programmu itu ingin kemana, dilihat di desanya apa yang dibutuhkan gitu. Kalau hanya mengira-ira engko mari ngono gak gathuk gitu ya. Nah, setelah ini Kartika, Vio dan teman-teman yang ada ini mendiskusikan dengan temannya. Karena begini, untuk proyek desa pun itu ada
ada macam-macam. Misalnya seperti pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup, ya. Pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi BUMDes, ya. Pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Nah, ini proyek di desa. Sebenarnya sangat memungkinkan kalau kamu masuk ke sini, gitu. Ya. Kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup apa yang bisa disasar sedangkan di kota misalnya, ya. Misalnya terkait dengan apa penghijauan di tingkat perkampungan kota itu bagaimana gitu misalnya. Kemudian kapasitas kelompok bidang ekonomi BUMDes, koperasi-koperasi yang ada di sana seperti apa pengelolaannya, sudah sesuai atau belum. Banyak gitu ya. Coba nanti dipelajari untuk yang proyek di desa, kemudian asistensi mengajar, kemudian apa program-program yang lain kemanusiaan, kewirausahaan, ya. Dicek lagi dan segera didiskusikan dan ditentukan. Iya, Pak. Antonius kelompok mana Antonius? Kok tadi lewemu Antonius? Iya, Pak. Wakil ketua, Pak. Wakil ketua Kediri ya? Iya, Kediri Kota 2. Iya, Bapak. Kok malah lewemu ngono awakmu? Mangan opo ae? Iya, Pak. Nah, iya. Tambah super. Katanya tadi pengusaha sukses ini di Kediri. Iya, Pak. Jadi pengusaha sukses sepertinya di Kediri ya. Tadi lemu no. Amin. Atau tadi pengacara, pengangguran banyak acara. Oke, beli ke Kediri saya kira itu Terlalu ya. banyak nganggurnya, Pak. Iya, Kediri saya kira itu nanti tolong didiskusikan segera. Kemudian proposal yang sudah fix ya, sudah valid dikirimkan ke grup. Jadi grupnya itu dibuat untuk diskusi, untuk tanya, untuk apa namanya saling ngerasani juga enggak apa-apa, ngerasani kepala desanya, ngerasani carik, ngerasani koncone Bionita yang sebelah kanan itu juga boleh. Ya, sekarang terakhir kelompoknya Surabaya. Atau ada yang tanya dulu teman-teman yang dari kelompok Blitar kemudian Surabaya. Cukup ya. Baik, sekarang Koirul, silakan Koirul. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Surabaya. Itu, Pak, masih proposalnya masih dibuat. Kan kemarin saya punya 3 opsi desa. Ternyata yang baru di ACC itu hari Jumat kemarin itu 1, Pak, yang di daerah Kecamatan Mulyorejo itu. Tetapi di dalam situ itu kemarin saya tanya-tanya sama Humasnya juga tanya-tanya di sana itu aktifnya itu Karang Tarunanya. Terus setiap minggunya itu ada posyandu. Jadi kita nanti rencananya mengembangkan itu olahraga sama karantina tersebut, Pak. Soalnya karantina tersebut kemarin kata kelurahannya itu sangat aktif. Jadi di situ ada posyandu, itu posyandunya itu bukan anak-anak, Pak, melainkan itu remaja. Nanti di situ katanya ada kayak TK gitu sama SD. Jadi nanti kita masuk ke sana. Pak, maaf, Pak, hujan, tak ke dalam dulu. Iya. Ini wilayah Surabaya, Gresik ini lampunya mati, Pak, soalnya. Iya, jadi gitu. Bagaimana untuk pendapat Bapak, Pak? Pendapat saya baik-baik saja. Sapi itu. Cuma gini, Koirul. Dipilih yang dulu. untuk Surabaya kemarin itu, Pak. Yang nyari tempatnya itu susah. Jadi kendalanya kemarin itu nyari tempat ya? Di kecamatan-kecamatannya itu yang susah, Pak. Gitu. Jadi ketemunya di desa apa kemarin? Pastinya. Kemarin baru Jumat kemarin, Pak, baru di ACC itu di daerah Kelurahan Mulyorejo. Surabaya Timur, Pak. Surabaya Timur. Ya. Jauh Nyempale. Iya. Itu yang di belakang Galaxy Mall dekat ITS itu, Pak. Yang dekat ITS itu. Ya, ya. Enggak apa-apa. Jadi gini, Koirul nanti coba dipelajari lagi.
dari 5 program yang ada itu, mana yang sesuai di sana dengan kebutuhan yang di sana. Tadi Khairul kan menyampaikan ada Karang Tarunanya aktif, kemudian ada program-program seperti Posyandu, kemudian Pos Manula barangkali yang terjadi di desa sana. Nah, cuma program itu sesuainya pada program yang mana? Misalnya, sesuai dengan itu Pak, proyek di desa. Oke, berarti yang kamu pilih adalah program proyek di desa. Nah, nanti saya kirimkan ini, PowerPoint-nya saya kirimkan ke teman-teman semua supaya tahu program apa yang perlu dilaksanakan di dalam pelaksanaan entah itu kewirausahaan, kemanusiaan, proyek di desa, asistensi mengajar ataupun program sosial. Jadi di antara 5 itu yang cocok yang mana? Oh ternyata di sana itu enggak rawan COVID gitu. Sudah situasinya sudah agak normal tetapi protokol masih berlaku atau ditaati begitu. Cuma proyek di desanya yang lumayan bagus. Misalnya begitu. Nah, ini nanti tolong dilihat betul supaya tahu gitu. Dasar-dasarnya. Iya. Kemarin ya gitu, Pak. Jadi kita kemarin sama humasnya itu udah ketemu sama lurahnya gitu. Katanya, "Iya, Mas, di sini itu aktifnya Karang Taruna sama masyarakat aktif." Langsung saya tanya, "Untuk masalah pandemi ini, kalau di sini pandeminya itu udah agak reda, Pak. Soalnya itu sekarang muncul yang olahraga itu baru muncul sama yang tadi Posyandu Remaja itu. Jadi program unggulan desa kelurahan tersebut, Pak." Iya, jadi bisa dimasukkan ke situ. Ini coba saya share ya. Supaya Iya, Pak, coba di-share aja buat contoh kelompok saya, Pak. Bukan contoh kelompok, ini program dari proyek di desa yang perlu diketahui oleh teman-teman gitu ya. Iya, Pak, iya. Jadi proyek di desa itu membangun desa. Tujuannya untuk membentuk KKN yang dituangkan dalam proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil baik proyek fisik maupun non-fisik. Nah, itu terkait dengan poin-poin ini. Misalnya pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup. Oh, ternyata Karang Tarunanya itu bagus. Program-programnya untuk pengembangan lingkungan hidup baik itu yang sifatnya untuk kepedulian terhadap keanekaragaman hayati atau terkait dengan kebersihan lingkungan, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di desa itu, ternyata Karang Tarunanya itu bagus. Oke, berarti poin pertama ini kita laksanakan, pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, pengembangan kapasitas bidang ekonomi, BUMDes. Nah, misalnya seperti koperasinya proses perjalanannya bagaimana. Dan misalnya kalau di Trawas, di Pacet itu kan ada koperasi susu misalnya. Iya, Pak, ada. Seperti apa? Nah, ini di desa itu apa yang terjadi? Misalnya ada bank sampah. Oh, ada pengelolaan bank sampah. Nah, ini kapasitas kelompoknya bagaimana? Sudah bagus belum pengelolaannya? Seberapa banyak input yang dihasilkan dari kelompok bidang ekonomi di BUMDes ini? Nah, terus yang ketiga, pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Misalnya di situ ada kelompok-kelompok seperti karawitan, kelompok seperti sanggar, kemudian ada ada kelompok-kelompok agama misalnya, ada kelompok agama tertentu yang kemudian bisa dikembangkan. Misalnya kalau di Lamongan itu ada satu wilayah yang namanya Desa Balun, itu ada 5 agama di sana. Artinya kelompok bidang sosial dan budayanya sungguh sangat beragam. Nah, bagaimana cara mempertahankan toleransinya, kemudian pengembangan kapasitas kelompok itu bagaimana? Nah, itu ada semua. Nah, itu kerangka-kerangkanya ada di sini. Nanti silakan dipelajari ya. Itu sudah saya kasihkan ke grup kalian masing-masing. Kerangka-kerangka pengembangannya ada di sini semua. Itu ya, siapa Khairul ya? Iya, Pak, nanti saya sama teman-teman coba mengkaji lagi di PowerPoint Bapak tersebut. Jadi supaya lebih jelas, kemudian konkret sesuai dengan kebutuhannya di desa itu apa gitu ya. Supaya enggak ngerayangi.
Nek Ya Grayangi kemarin, Mm-mm. soalnya kemarin masih analisis Pak, sama tanya-tanya, Pak ini unggulannya di desa di kelurahan ini tersebut ya. Kemarin itu kelurahannya ya bilang kayak gitu Pak, untuk mengembangkan lingkungan di kelurahan tersebut gitu. Iya Pak, saya siap membantu sama teman-teman kelompok KKN Surabaya gitu. Ya, oke. Ya wes kalau gitu sip. Dah, cukup. Teman-temannya yang lain ada enggak yang mau ngasih apa namanya? Masukan atau wejangan untuk kelompok Surabaya ini? Pak mau tanya Pak, jadi itu temanya masuk kemana Pak kalau membantu desa ngono Pak? Itu programnya masuk ke proyek di desa. Tapi temanya kayak pengabdian atau kesejahteraan masyarakat atau apa Pak? Tuh, temanya masuk di sini, masuk di proyek di desa. Ini Proyek coba di saya desa beritahu. masuknya. Programnya masuk proyek di desa. Ada 5 program besar toh yang kita akan laksanakan, gitu ya. Nah, itu nanti pilih salah satu di antara itu yang menjadi program unggulan kalian. Jadi ada proyek kewirausahaan, proyek kemanusiaan, ya, proyek di desa, kemudian asistensi pengajar di satuan pendidikan, kemudian ada yang terakhir itu proyek independen. Nah itu program-programnya. Nah, berarti tematiknya atau tema utamanya kalian itu masuk ke program proyek di desa. Nanti dipilih aja. Di PowerPoint itu sudah saya berikan yang judulnya teknis TOT KKN Merdeka Belajar. Nah, nanti dibaca di PowerPoint yang slide ketiga kalau tidak salah itu ada slide yang keempat. Itu ada apa namanya? Program-programnya. Gitu. Siapa namanya? Dava. Dava apa Noval itu? Semuanya Pak, boleh. Ya wes, cukup. Ada lagi enggak temannya yang lain? Dava. Gibran Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Kalau cukup, saya kira untuk penlat hari ini sudah selesai ya. Saya harap untuk proposalnya saya terima maksimal besok pagi. Kemudian segera juga upload di SIM KKN kalian. Segera upload juga di SIM KKN kalian untuk proposal yang kalian rencanakan itu. Ya, dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian dan kebutuhan di desa. Gitu ya, supaya nanti ketika di lapangan tidak kedadapan. Cukup, saya kira itu. Ada yang ingin menyampaikan lagi, bertanya atau menyampaikan ada yang kurang-kurang? Boleh, Puput. Ada enggak Puput yang ingin disampaikan? Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Sudah ya. Baik, kalau sudah boleh dibuka semua videonya, kita foto, kirimkan ke apa namanya grupnya masing-masing. Boleh ada yang screenshot, boleh ada yang bantu screenshot untuk kirim ke teman-temannya yang lain atau yang Dava, bisa kirim ke grup. Ayo, boleh dibuka semua videonya. Dibuka, ayo Tangi, buka videonya. Dias Pratama itu di mana itu? Di rumah? Di rumah Pak. Saya Di Pak. rumah. Surabaya mana rumahnya? Surabaya Barat apa Timur? Saya masih di situ Bondo Pak. Oh, situ Bondo. KKN-nya di Surabaya tapi. Iya Pak. Besok baru Iya berangkat Pak, ini rumahnya situ Bondo Pak, dia sini. Nah, iya, Tapi kenapa ngambil kok sampai KKN-nya di Surabaya Pak. Di situ Bondo masa saya sendirian Pak, KKN-nya Pak. Iya, Caper betul, Pak Dias betul. Pak. Dia sudah punya Betul. teman, Pak. Cari Iya Pak. cari nganu dia, cari tempat, cari Saya. teman. Ayo, boleh dibuka, kita coba screenshot untuk dikirim ke grupnya masing-masing. Dan tolong setiap aktivitas di desa, misalnya kalian ada waktu moto, kirim ke grup supaya teman-temannya yang lain yang tidak pada saat itu di lapangan bisa ada informasi yang masuk gitu. Oh, ternyata ini melaksanakan di sini gitu. Tidak vakum grupnya itu. Saya memperhatikan beberapa hari ini kok sepertinya grup itu dibiarkan tergeletak begitu saja gitu. Nah, bisa diaktifkan. Enggak Pak, ada dua grup soalnya Pak. Wah, itu repot nih anak 2 grup itu. Puput Pak yang buat Pak itu Pak. Iya, ya wes, ayo coba di screenshot. Siapa lagi yang screenshot? Blitar boleh ada yang screenshot, Kediri,
kemudian Surabaya. Ayo di screenshot. Vira, screenshot Vir. Dihitung 3 kali. 1, 2, 3. Yang pakai laptop itu bisa screenshot. Yo, yang slide kedua mesti ada slide kedua itu. Yo, dihitung. Koirul ngapain tuh? Dah. Sudah cukup untuk penlat kedua hari ini. Kehadirannya sudah saya saya lihat dari screenshot ini ya. Yang hadir siapa, yang tidak siapa bisa saya deteksi. Jadi penlat itu masuk dalam nilai TS ya. Jadi kalau tidak ikut penlat itu bisa jadi nilai dianggapnya tidak ikut UTS juga atau tidak mendapatkan nilai UTS. Loh Pak, saya penlat 1 kemarin kan ikut. Nah, dianggapnya lengkap penlat itu ikut dua-duanya atau ikut penlat 1 dan penlat 2. Kemarin yang ikut pembekalan atau pemberangkatan siapa? Semua ikut? Ikut Pak. Ikut Tapi di nggak bisa Zoom join atau di itu Pak, di YouTube. Di YouTube nggak bisa, di Zoom nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya akhirnya bisa. Loh kok bisa ikut tapi nggak bisa masuk itu ya? Streaming Pak. Oh, streaming ya bisa masuk di YouTube berarti. Kita lihat. Bisa, masnya nggak bisa masuk di Zoom. Di Zoom memang nggak bisa karena memang terbatas cuma berapa? 500 kemarin ya? Terbatas 500. Nah, harusnya yang ikut di Zoom itu yang ketua-ketuanya saja, anggotanya yang masuk ke streaming karena informasi-informasi penting itu dapatnya dari Zoom-nya itu karena jelas. Nah, kemarin di streaming itu sempat ada putus-putus, ada kreditnya kemarin itu. Jadi informasinya tidak sepenuhnya tersampaikan. Wes itu ya, saya kira Pak, itu. kemarin yang di Zoom banyak yang putus-putus. Sinyalnya Koirul berarti. Wes cukup ya, dari saya cukup sekian. Semoga kegiatan KKN selama 1 semester ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, terutama yang di tempat yang jauh gitu ya, seperti siapa tadi, yang dari Situbondo, kemudian intinya yang teman-teman dari luar kota, kemudian KKN di kotanya orang lain. Nah ini supaya bisa menyesuaikan kondisi, budaya, kemudian bahasa dan norma-norma yang ditetapkan di desa itu karena akan berbeda gitu ya. Misalnya Koirul Surabaya Barat dengan Surabaya Timur ini bisa jadi ada sebuah tata aturan yang berbeda gitu. Pola perilaku yang berbeda tentunya akan sedikit banyak menyesuaikan. Begitu juga yang di Blitar ataupun Kediri, tetap sedikit banyak teman-teman akan menyesuaikan. Maka tolong hal-hal itu dikondisikan. Walaupun saya kan tidak sepenuhnya Pak di desa, walaupun tidak sepenuhnya di desa, tetapi kalian ini menjadi bagian dari desa. Dalam waktu 1 semester itu, ketika kalian selesai KKN, kalau kalian nangis, kemudian warga kangen sama kalian atau tidak rela melepaskan kalian untuk kembali pulang, itu berarti tanda bahwa KKN kalian berhasil. Nah, kalau kemudian warga kepengen wis metu-metu gak usah ngelaksanaan KKN oke nih ya, itu berarti tanda bahwa KKN yang kita laksanakan ini diindikasi tidak berhasil gitu. Tapi kalau kemudian misalnya kelompoknya Yolanda Blitar ini digandoli sama orang desa, berarti tanda bahwa pelaksanaan KKN-nya berhasil dan berkesan di mata masyarakat. Gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ke sana, dimaksimalkan betul kerjanya, saling komunikasi dengan teman-temannya, hindari gesekan-gesekan. Karena pasti itu akan terjadi. Kita ini masing-masing punya watak dan watuk masing-masing. Jadi kalau masing-masing mengunggulkan watak dan wataknya sendiri-sendiri, tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik gitu. Maka dimaksimalkan sesuai dengan kemampuannya. Percayalah pada ketua kelompoknya gitu ya.
Jangan kemudian sudah terlanjur milih Fionita, milih Koirul, milih Aldewa, tapi menyesal misalnya. Nah iya ketua dipilih malam blamble misalnya ya, dirasani sama anggotanya. Nah itu jangan sampai terjadi. Lebih baik disampaikan dengan terang gitu ya, daripada nanti terjadi komunikasi dua arah. Nah itu harapannya tidak terjadi. Ya, itu saja saya kira, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti ketika di lapangan. Yang jelas selamat ber-KKN, selamat berjuang untuk diri kalian sendiri dan juga kelompok gitu ya, supaya hasil yang didapatkan nanti bisa berkesan di mata masyarakat, bisa berkesan untuk kalian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk hasil rekaman ini saya kirim ke perwakilan dari kelompoknya ya, atau saya kirim ke grup lah, supaya nanti bisa kalian tidak lanjuti untuk hasil rekaman Penlat hari ini. Oke, cukup. Saya live.